إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pertama-tama tidak lupanya khatib berwasiat untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian hendaknya kita sering-sering untuk memeriksa amalan-amalan kita di dunia. Amalan-amalan kita di dunia sering-sering kita periksa. Apakah amalan kita di dunia nanti termasuk ke dalam amalan-amalan hamba yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala di hari akhir? Apakah amalan-amalan kita condong kepada amalan-amalan penghuni surga Allah Ta'ala? Ataukah sebaliknya? Hendaknya kita sering memeriksa, sering introspeksi diri, sering muhasabah diri. Kita yang faham, kita termasuk golongan kanan atau termasuk ke dalam golongan kiri. Semoga Allah menjaga kita untuk selalu beramal saleh di atas tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak kita saksikan musibah terjadi di mana-mana. Musibah terjadi di sekitar kita. Bisa kita saksikan, bahkan bisa kita rasakan. Banjir, gempa, kebakaran. Itu terjadi di sekitar kita. Yang perlu kita ketahui bahwasannya musibah, bencana ini terjadi karena dosa-dosa kita. Dosa yang kita perbuat. Tapi banyak dari kita yang tidak memahami hal ini. Tidak paham atas konsep ini. Banyak dari kita yang mengalami musibah, yang memahami musibah ini terjadi karena hanya alamiah semata. Ini berbanding terbalik dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Qala Allah Ta'ala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Ini kata Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas. Ini karena akibat ulah tangan-tangan manusia.
liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Bencana ini diturunkan untuk memberitahu kepada manusia bahwasanya bencana ini ba'dal ladzi 'amilu, adalah sebagian dari perbuatan mereka. La'allahum yarji'un. Dan agar mereka kembali kepada Allah Ta'ala, kembali ke jalan yang lurus. Banyak dari kita enggan bermuhasabah diri, enggan introspeksi diri. Musibah hanya lewat semata. Musibah yang terjadi di mana-mana hanya lewat semata. Padahal ini adalah ulah kita sendiri. Akibat dari dosa-dosa yang kita berbuat. Apakah kita lupa ataukah pura-pura lupa tentang kaum terdahulu yang ditimpakan pada mereka musibah, bencana yang meluluh lantahkan kaum mereka? Apakah kita pura-pura lupa? Apakah kita acuh tak acuh? Bukankah musibah yang menimpa mereka akibat dari maksiat mereka kepada Allah Ta'ala? Bukankah bencana yang menimpa mereka akibat dari dosa-dosa yang mereka berbuat kepada Allah Ta'ala? Apakah kita tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah adalah zat yang maha penyayang kepada hamba-hambanya, kepada seluruh hambanya. Musibah yang diturunkan, bencana yang diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah bentuk rasa sayang Allah kepada kita, agar kita bisa kembali kepadanya. Allah mengingatkan kita. Mungkin kita pernah lalai, mungkin kita pernah malas dalam beribadah. Allah mengingatkan kita untuk segera kembali kepadanya. Maka ada beberapa amalan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kita yang hendaknya kita lakukan ketika kita tertimpa musibah. Amalan yang pertama, tentu saja kembali kepada Allah Ta'ala. Di ayat lainnya Allah katakan, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami timpakan bala kepada mereka, ini kata Allah. Kami timpakan bala kepada mereka bil hasanati was sayyiat, dengan kebaikan atau dengan keburukan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepadaku, kembali ke jalan Allah Ta'ala. Ingat, musibah tidak hanya tentang keburukan. Banyak di luar sana yang memiliki kelebihan harta, tapi hatinya menggantung, hatinya penuh was-was. Karena apa? Karena dia tidak kembali kepada Allah Ta'ala. Karena dia tidak pernah kembali kepada Allah Ta'ala. Banyak yang seperti itu. Kemudian amalan yang kedua yang hendaknya kita kerjakan, yakni mengenal Allah di kala kita lapang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu amamak, ta'arrafa ila Allah fi ar-raha, ya'rifka fi syiddah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu.
Ihfazillaha tajidu amamak. Jagalah Allah, niscaya Dia akan ada di depanmu. Ta'arrafa ilallah. Dekatkan diri, kenalilah Allah. Firraha. Di waktu luangmu. Faya'rifka fisyiddah. Maka Allah akan mengenalimu di waktu sempit, di waktu sulit. Sebagian salaf berkata, memaknai hadis ini, bahwasanya ketika kita mengingat Allah di waktu lapang, ketika kita tetap mengingat, tetap menyandarkan diri kita kepada Allah Ta'ala di waktu lapang, maka Allah akan membantu kita, mempermudah kita di waktu sulit kita. Kemudian yang ketiga, yaitu berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini tentu sangat penting. Kita meminta kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala, agar kita dipermudah di atas segala kesulitan-kesulitan. Apa kata Allah? Wa qala rabbukum ud'uni fastajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, fastajib lakum, maka niscaya akan aku ijabah, akan aku jawab doa kalian, akan aku balas doa kalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ada beberapa amalan yang hendaknya kita lakukan ketika kita tertimpa musibah. Amalan selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dengan kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, kita menyandarkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Apa janji Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan padanya, Allah akan jadikan padanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Kemudian amalan yang terakhir yang hendaknya kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah Ta'ala. Bersimpuh kepada Allah Ta'ala. Mengadukan segala sesuatunya kepada Allah Ta'ala. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Karena Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Akan khatib tutup dengan satu perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, tidak ada bencana diturunkan kecuali dengan dosa. Dan tidak ada bala dihapuskan kecuali dengan bertaubat. Faya ayyuhal muslimun, innallaha amarana bi amrin azim. Amarana bis salah wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.